bagaimanapun mencegah pasti lebih baik daripada mengobati. Karena begitu udah kena penyakit, penyakit apapun selalu ada kemungkinan untuk terjadi komplikasi. Selalu ada kemungkinan untuk terjadi penyakit yang kedua. Oke, penyakit apapun ya dok? Penyakit apapun. Jadi misalnya nih, kena demam berdarah. Kan nggak berarti kamu udah kena demam berdarah berarti nggak bisa kena diare misalnya, atau kamu udah kena demam berdarah nggak bisa kena tipes misalnya. Kan satu orang bisa menderita beberapa penyakit kan. Nah semakin banyak penyakit tentu semakin parah kan. Jadi memang ya kalau bisa mencegah lebih baik. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tidak berarti bahwa vaksin lebih baik dari obat ya, cuman kegunaannya. Seberapa penting kita berarti kan vaksin ini kategorinya ada di stepnya yang pertama ya, mencegah ya kan. Baru habis itu kalau kena penyakit ya pakai obat. Seberapa penting kita pakai vaksin, menggunakan vaksin untuk mencegah penyakit? Tergantung penilaian kita. Penilaian kita sendiri. Iya. Kalau kita kuat berarti kita termasuk kelompok mana? Kelompok rentan atau bukan? Perilaku kita gimana, hidupnya, makannya gimana, gitu kan, gaya hidupnya, olahraganya gimana, tidurnya gimana. Bentar lagi larinya ke makanan lagi nih. Kan udah tadi pola makan, iya. Terus kita punya penyakit-penyakit kronis gak, gitu kan. Terus apakah kita sudah menjalankan gaya hidup bersih, PHBS, hidup bersih, sehat gitu. Kalau misalnya kayaknya saya semua udah deh, bukan kelompok rentan. Maka vaksin itu menjadi sebuah pilihan aja. Opsional. Opsional. Tapi kalau misalnya udah masuk kelompok rentan, penyakitnya segudang gitu, kebiasaan hidupnya jelek semua gitu, terus nggak biasa hidup bersih gitu, ya mbok vaksin gitu. Kalau bukan kelompok rentan tapi gaya hidupnya jelek, itu dianjurkan vaksin. Juga nggak vaksin? Pokoknya kalau yang hidupnya sehat, gaya hidupnya bagus itu nggak perlu lah ya. Pilihan. Sebenarnya bukan nggak perlu sih. Ya kalau misalnya dokter pasti nganjurinnya vaksin. Itu akan lebih menguatkan imun lagi gitu ya. Karena sebenarnya vaksin sendiri bukan hanya berfungsi buat dirinya dia, tapi ada yang namanya imunitas kelompok. Nah, pernah dengar kan waktu COVID kan? Nah, padahal itu dari dulu udah ada, dari zaman campak, zaman polio. Karena sebuah penyakit itu kalau kekebalan imunitas kelompoknya itu tinggi, lama-lama dia punah. Kayak penyakit cacar kan punah karena itu. Semua orang divaksin. Jadi si virusnya ini mau nempel ke sini, dia udah kebal. Nempel ke sini dia udah kebal, mau kemana lagi nggak bisa, akhirnya ya dia mati sendiri. Jadi secara nggak langsung peran vaksin ini penting banget dong ya dok ya, apalagi kalau yang kelompoknya nggak rentan sekalipun juga dianjurkan vaksin supaya itu tadi menciptakan imunitas kelompok. Jadi nggak semata-mata buat diri kita sendiri, tapi juga untuk kelompok. Karena yang itu tadi supaya si virusnya itu nggak punya tempat untuk lompat, untuk pindah, untuk nularin orang, karena semuanya udah kebal. Lama-lama dia hilang. Habis mau kemana lagi? Kesini udah divaksin, kesana udah divaksin, kesana udah divaksin. Jadi nggak punya tempat. Ya lama-lama dia ya udahlah, gue pergi aja. Pensiun aja udah, pensiun gitu. Keunggulan utama vaksin dok dibandingkan obat buat mengatasi penyakit menular terutama. Yang satu itu kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok itu salah satunya. Kedua, bagaimanapun mencegah pasti lebih baik daripada mengobati. Karena begitu udah kena penyakit, penyakit apapun selalu ada kemungkinan untuk terjadi komplikasi. Selalu ada kemungkinan untuk terjadi penyakit yang kedua. Penyakit apapun ya dok? Penyakit apapun. Jadi misalnya nih, kena demam berdarah. Kan nggak berarti kamu udah kena demam berdarah berarti nggak bisa kena diare misalnya, atau kamu udah kena demam berdarah nggak bisa kena tipes misalnya. Kan satu orang bisa menderita beberapa penyakit kan. Nah semakin banyak penyakit tentu semakin parah kan. Jadi memang ya kalau bisa mencegah lebih baik. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tidak berarti bahwa vaksin lebih baik dari obat ya, cuman kegunaannya pada saat yang berbeda gitu. Maksudnya ya punya peran lebih lah ya vaksin ini. Vaksin punya dampak jangka panjangnya nggak dok? Maksudnya? Punya efek jangka panjang yang buruk nggak? Atau yang buruk? Ya akan selalu baik efeknya.
agak susah dibilang sih. Karena sebenarnya untuk sebuah vaksin bisa dirilis ke masyarakat umum, digunakan oleh masyarakat umum, itu sudah melewati berbagai clinical trial gitu. Nggak bisa langsung baru ketemu terus langsung buat massal gitu. Biasanya ke binatang percobaan dulu, kalau udah sukses ke orang kelompok yang sehat, kalau udah sukses. Jadi dia ada berapa tahap gitu. Nah, tapi tentu aja di dalam dunia kedokteran kan kepastian itu adalah kematian doang gitu. Jadi yang pasti itu hanya kematian gitu. Segala sesuatu nggak ada yang pasti. Cuma memang kemungkinan besar sekali itu aman. Gitu. Ya, karena segala sesuatu kan nggak ada yang sempurna. Cuman vaksin ini ya kalau dipersenkan udah gede banget lah ya untuk efektif bisa mencegah penyakit. Dalam kondisi tertentu dok, ada nggak penyakit yang lebih baik diobati saja deh daripada dicegah pakai vaksin? Ada nggak? Atau semuanya malah justru lebih baik dicegah pakai vaksin dulu daripada diobati? Kayaknya lebih baik dicegah pakai vaksin dulu deh. Jadi selama penyakitnya bisa ada vaksinnya, lebih baik vaksin gitu ya. Tapi kan tidak semua penyakit ada vaksinnya, dan tidak semua orang yang sudah divaksin pasti tidak akan kena penyakit itu gitu. Berarti pasti kebal kayak Gatot Kaca belum tentu. Berarti ada faktor dong yang bisa menyebabkan orang yang udah divaksin bisa kena penyakitnya. Apa aja faktornya dok? Yang bisa akhirnya vaksinnya jadi gagal nih untuk mencegah. Lanjut aja, masih 5 menit lagi dok. Jadi bisa aja nih vaksinnya rusak. Vaksin rusak itu bisa? Bisa, karena vaksin itu ada yang namanya rantai dingin. Jadi mulai dari pabrik sampai masuk di kita, entah disuntik, entah ditetes, entah dimakan gitu ya, apapun bentuknya, atau dihirup lewat hidung gitu, apapun bentuknya, itu harus diperlakukan secara khusus. Kayak kemarin COVID aja, itu kan ada suhunya dari segini sampai segini, disimpan ada wadahnya, ada wadahnya sendiri aja, ada termometernya gitu kan. Nah, kalau itu dilanggar, vaksinnya itu kualitasnya akan menurun. Entah menurun sedikit atau menurun banyak, tergantung perlakuannya gitu. Nah, kita yang disuntik gitu atau yang mendapatkan vaksin tersebut dengan cara apapun, nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain mana vaksin yang udah rusak atau belum. Karena kan bentuknya cairan begitu doang. Sama aja. Dan kan kita nggak tahu nih perjalanannya apakah ditangani dengan benar atau tidak. Asumsinya harusnya ini asumsinya vaksinnya berada dalam rantai dingin yang tepat terus gitu. Iyalah, pasien kan sebagai orang awam ya pengertinya kalau udah disuguhkan ya oke-oke aja gitu kan. Nah, si vaksinnya ini sendiri ketika anggaplah misalnya vaksinnya ini masih bagus kualitasnya. Ketika disuntikan orangnya tidak melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh supaya membentuk kekebalan tubuh dengan baik. Nah, untuk membentuk kekebalan tubuh dengan baik tentu butuh protein, butuh vitamin, ya kan, butuh cairan gitu. Jangan dikasih asap. Asap rokok, asap polusi gitu kan. Lah sekarang badan kita kan berjuang nih, ya kan, untuk melawan si kalau yang disuntik vaksin COVID berarti ngelawan virus SARS-CoV-2 gitu kan. Nah, ketika berjuang itu kan harusnya kita sebagai yang punya badan kita support. Supportnya dengan apa? Makanan yang bergizi, minum yang cukup, tidur yang cukup, istirahat gitu. Kadang-kadang kan habis divaksin ngerasa yang pede. Kita lakukan apa? Udah divaksin nih, jadi udah pede, nggak mungkin kena penyakit. Jadi abai dengan nggak mau makan tadi. Asal aja gitu kan. Terus kita nggak jaga diri sehingga habis divaksin kita ketularan temen yang lagi batuk pilek karena kita ngumpul rame-rame gitu kan. Jadi banyak hal, belum kekebalan tubuh kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak berada dalam kondisi yang sangat fit, maka hasil si antibodi yang akan dibuat tentu akan
lebih minimal lebih sedikit daripada kalau badan kita lagi fit gitu. Jadi faktornya banyak. Intinya vaksin ini bukan single fighter, bukan pahlawan. Iya, makanya orang yang sudah divaksin itu tadi sekali lagi tidak menjadi kebal 100%. Tapi orang yang divaksin kalau dia kena penyakit itu kenanya dalam taraf yang ringan, atau ya kalau dia kena nggak ada gejala. Kalau misalnya badannya memang sangat bagus ya dia nggak kena.